masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, ia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan tidak, menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal, tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis, penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawal, Gerbek Syawal, kalau di Madura, Terater Madura, di Lombok Nyekar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa qulila 'alaihi akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi
bagian dari yang bersangkutan. Meminta alat ini oleh ulama Indonesia, konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal, dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahim. Tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat, masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya? Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, falakillah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfurlah, mu'allim syafi'i hadani, al-faqih al-usul, al-mutafarrid. Menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama kami juga, bernama Muhammad Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap lafaz salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun
yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan tidak, menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal, tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawal, Gerbek Syawal, lalu di Madura, Terater Madura, di Lombok Hektar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi. Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda, ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia pernah dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal, dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan di Lombok memiliki satu nama sendiri,
di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahim. Tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat, masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya? Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, salatilah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfurlah, mu'allim syafi'i hadami, al-faqih al-usul, al-mutafarrid. Menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama Betawi juga, bernama Muhammad Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap lafaz salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut
adalah orang yang mendapatkan manusia pertanyaannya kalau Nabi Muhammad mengatakan manusia menggunakan kesempatan yang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal, tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawal, Gerbek Syawal, lalu di Madura, Terater Madura, di Lombok, Nyekar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi. Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal, dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah,
itu adalah tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un amarruhuma bihi ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat, masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya? Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti pada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, falakilah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfurlah, mu'allim syafi'i hadami, al-faqih al-usuli, al-mutafadnis. Menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama Betawi juga, bernama Muhammad Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap lafaz salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan tidak, kita
Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis, penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawalan, Gerbek Syawal, kalau di Madura, Terater Madura, di Lombok Nyekar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل خارج أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أخرجه البخاري. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal. Dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Doakan mereka
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un amarruhuma bihi ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat, masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya? Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti pada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, falakillah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfurlah mu'allim syafi'i hadani al-faqih al-usul al-mutafannis, menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama Betawi juga, bernama Muhammad Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap waktu salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal,
tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawalan, Gerbek Syawal, lalu di Madura, Terater Madura, di Lombok Nyekar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. In kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi." Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda, ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal, dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahim. Tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi
Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, apakah kalau ayah ibu saya sudah wafat, masih ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya? Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, salatilah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfurlah, mu'allim syafi'i hadani, al-faqih al-usul, al-mutafarrid. Menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah, beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama Betawi juga, bernama Muhammad Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap lafaz salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan manusia menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal, tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia
takdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini. Dan boleh kita katakan tradisi silaturahim di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahim dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawal, Gerbek Syawal, lalu di Madura, Terater Madura, di Lombok Nyekar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahim yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahim itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahim itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. In kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi." Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda, ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah bagi dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia pernah dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal, dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahim ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Mendoakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang kepada Nabi seorang pemuda dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un amarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah,
berbakti kepada keduanya. Ayah ibu saya sudah wafat, masihkah ada kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada keduanya sesudah beliau wafat? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Nabi kemudian menjelaskan cara meminta maafnya, cara berbaktinya. Nabi katakan, as-salatu alaihim. Pertama, falakillah kedua orang tuamu. Gurukan al-marfudlah mu'allim syafi'i hadani al-faqih al-usul al-mutafarris, menjelaskan dalam kitab Tawdihul Adillah. Beliau katakan para ulama mengartikan as-salatu alaihim adalah mendoakannya. Selama Anda terus mendoakan kedua orang tua, maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita ketika beliau sudah wafat. Wal istighfar lahum, juga mintakanlah ampun buat kedua orang tua kalian. Bagaimana jika itu bukan kedua orang tua saya, guru saya, sahabat saya? Maka para ulama mengatakan lakukan yang sama. Kalau kita merasa memiliki salah pada seseorang yang sudah wafat, doakan yang bersangkutan, mintakan ampun yang bersangkutan. Saya pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami, orang ulama Betawi juga, bernama Mu'allim Abdul Rashid Ramli. Ketika beliau bercerita kepada kami, Zulfa, saya setiap langkah salat selalu mendoakan dirimu, selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Menangis air mata ini mendengar beliau guru kami mengatakan begitu. Masih memiliki kedua orang tua di saat usianya sudah sepuh, tapi kedua orang tuanya tidak menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas yang baru saja kita baca, kita dengarkan, maka kita sebagai kaum mukminin mestinya meyakini bahwa siapapun yang ia mendapati bulan Ramadan, dia bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mendapatkan karunia ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengatakan tidak, menggunakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, dalam Islam selain kita mesti bersyukur kita bisa mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, ada satu hal yang mesti kita lengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut, yakni dengan melakukan ibadah berikutnya. Selain ibadah yang bersifat individual, yakni puasa sunnah di bulan Syawal, tapi juga kita diperintahkan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan banyak silaturahim kepada manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam satu hadis, penting kita melakukan silaturahim. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa manusia ditakdirkan fitrahnya memiliki kekurangan. Karenanya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini seringkali sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia. Tradisi silaturahim, tradisi meminta maaf merupakan satu tradisi yang hidup di negeri ini.
Dan boleh kita katakan tradisi silaturahmi di Indonesia merupakan tradisi yang begitu kuat. Banyak para peneliti, para sosiolog mengatakan sulit Anda akan menemukan satu tradisi silaturahmi dengan berbagai macam namanya. Ada yang Syawal, Gerbek Syawal, lalu di Madura, Terater Madura, di Lombok Hektar, dan di tempat-tempat lain memiliki nama. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah tradisi silaturahmi yang begitu kuat di negeri ini. Secara alamiah, masyarakat Indonesia mungkin tidak semuanya mengerti ada satu hadis yang mendasari tradisi silaturahmi itu. Andai kata mereka mengerti, maka tradisi silaturahmi itu akan menjadi lebih kuat bagi mereka. Masyarakat awam di negeri ini tidak tahu hadis ini saja, mereka begitu kuat silaturahim dan meminta maafnya. Bayangkan jika mereka membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu 'amalun kharij ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi. Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi dalam hadis ini, siapapun Anda, ketika Anda merasa memiliki dosa kepada sesama manusia di dunia, falyatahallal minhu al-yawm, meminta halallah dari yang bersangkutan, meminta maaflah dari yang bersangkutan. Meminta halal ini oleh ulama Indonesia konon dicetuskan oleh seorang ulama bernama Ki Haji Abdul Wahab Hafizahullah, diberi nama lebar menjadi halal bihalal. Dan ini menjadi tradisi Indonesia. Yang tradisi kedaerahan yang tadi saya katakan, di Lombok memiliki satu nama sendiri, di Madura memiliki satu nama sendiri, di Jawa, di Sunda, di Sumatera memiliki satu nama sendiri. Tapi nama nasionalnya kita mengenalnya dengan sebutan halal bihalal. Sebagian menyebutnya dengan istiqlal. Apapun itu, hakikatnya para hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah tradisi silaturahmi, tradisi meminta maaf kepada sesama manusia yang mereka masih hidup. Karena hakikatnya silaturahmi ini menyempurnakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara kami meminta maaf, meminta halal kepada orang yang sudah wafat mendahului kami? Mungkin saya merasa memiliki salah kepada ayah saya, ibu saya, saudara saya, guru saya, sahabat saya. Saudara-saudara, sebagian ulama mengatakan doakanlah mereka. Doakan mereka itu menjadi salah satu cara Anda meminta maaf kepada orang yang sudah wafat di antara kita, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Yang bersangkutan bercerita, baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi